Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Faturrahma Agustin. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai seputar jurusan dunia kebidanan. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada yang mempunyai planning untuk melanjutkan studinya di jurusan kebidanan. Kalian harus simak video ini hingga selesai ya, karena di sini saya akan membahas mengenai seputar jurusan dunia kebidanan. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe di bawah ini, serta nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info-info seputar jurusan dunia kebidanan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jurusan dunia kebidanan, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu pengertian dari bidan itu apa. Bidan, menurut Permenkes pada tahun 2017, adalah seorang wanita atau perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan dan mempunyai surat tanda registrasi atau yang biasa disebut dengan STR. Jurusan kebidanan hanya khusus untuk kaum perempuan saja ya, berbeda dengan pendidikan dokter ataupun perawat yang dimana pendidikannya ini itu bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan pada jurusan kebidanan hanya dibutuhkan perempuan saja yang bisa menempuh pendidikan tersebut. Jurusan kebidanan merupakan jurusan yang akan melatih kamu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, bagaimana cara menolong persalinan, hingga memberikan asuhan kepada klien atau pasien di masa nifas, ataupun bayi baru lahir, pada bayi, balita, hingga anak-anak. Selain itu juga, bidan mempunyai peran yang sangat penting pada wanita usia subur, yaitu dalam pemilihan penggunaan KB atau keluarga berencana. Selain itu juga lingkup bidan berada di wanita yang akan menghadapi usia menopause serta lansia. Nah, ternyata ruang lingkup bidan ini tuh sangat luas ya, tidak hanya pada pemeriksaan kehamilan ataupun menolong persalinan saja, tetapi sepanjang daur kehidupan manusia, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat bayi, hingga menghadapi masa menopause dan lansia. Dalam pembelajaran pendidikan kebidanan, kalian tidak hanya menerima teori saja loh, tetapi juga prakteknya. Nah, ini hal yang paling seru. Kalian di sini akan diterjunkan secara langsung ke lapangan, baik di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di tempat bidan praktek mandiri maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ini yang paling seru. Nah, di semester-semester tertentu, kalian akan diterjunkan langsung ke lahan-lahan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, fungsinya untuk apa sih? Tentunya fungsinya ini agar kalian mendapatkan skill terampil yang bagus, serta mendapatkan pengalaman yang dimana pengalamannya ini tidak kalian dapatkan di kampus. Saat kita terjun ke lapangan praktek atau ke lahan praktek, tentunya ada beberapa laporan yang harus kita selesaikan. Nah, salah satu laporannya yaitu laporan asuhan kebidanan atau ASKEP. Nah, laporan ASKEP ini adalah laporan kasus yang kalian temui di lahan praktek. Selain laporan kasus yang harus kalian kerjakan, kalian juga harus memenuhi beberapa target-target yang sudah ditentukan oleh kampus. Oleh karena itu, kalian harus menyelesaikan laporan serta harus memenuhi target tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan agar kalian lulus dan kalian bisa memasuki di semester selanjutnya.
Nah, di proses akhir ini kita akan diberi tugas untuk penelitian maupun asuhan bidan berkelanjutan. Nah, untuk diploma 3 biasanya akan diberikan tugas LTA atau laporan tugas akhir berupa asuhan kebidanan berkelanjutan. Kalau untuk D4 atau S1 ini akan diberikan tugas akhir berupa penelitian atau skripsi. Tidak beda jauh dengan universitas lainnya yang diberikan tugas akhirnya skripsi ataupun penelitian. Yang membedakan di sini, kalau di 3 diberikan LTA atau memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan tadi. Kita tidak semena-mena langsung bisa menjadi bidan. Langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita harus mendapatkan legalitas sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, legalitasnya ini itu berupa surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini bisa kalian dapatkan dengan cara kalian harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilaksanakan secara serentak nasional sehingga kalian jika dinyatakan lulus akan mendapatkan STR tersebut. Tetapi jika kalian tidak lulus, kalian harus mengulang UKOM tersebut di tahun depan. Nah, jadi seperti itu teman-teman mengenai gambaran perkuliahan di dunia kebidanan. Bagaimana? Apakah kalian masih minat untuk berkuliah di jurusan kebidanan? Wah, pastinya harus semangat ya, karena saya juga merupakan lulusan kebidanan dan alhamdulillah saya sangat senang sekali berada di dunia kebidanan ini. Dan asalkan kalian tahu, serunya di praktek kebidanan ini itu ketika kalian nanti terjun di lapangan. Nah, ketika kalian terjun di lapangan ini tuh nanti kalian akan menemukan banyak sekali kasus di mana kasus tersebut akan membuat kalian amazing sekali pokoknya. Penasaran? Nah, ayo gabung di jurusan kebidanan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jika kalian merasa bermanfaat dalam menonton video ini, ada baiknya kalian share dan kalian like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku biar kalian tidak ketinggalan mengenai info-info tentang jurusan kebidanan lainnya.